Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Alangkah beruntungnya kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa keuntungannya? Yuk kita lihat penjelasannya. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu kana dzata yaumin jalisan hazinan. Bahwasanya pada suatu hari beliau lagi duduk hazinan dalam keadaan bersedih. Tiba-tiba fatahu Jibril alaihi salatu wasallam. Maka datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Faqala, terus malaikat Jibril berkata, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, ma hadzal hazn, kenapa sedih seperti ini? Nih, ada kabar gembira untukmu. Kata malaikat Jibril, a'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya'a. Allah Ta'ala memberikan kepada umatmu 5 perkara, walam yu'tiha li ahadin qablak, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum engkau. Ya. Jadi kata malaikat Jibril, ada 5 perkara yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, al-awalu, yang pertama, qalallahu, Allah Ta'ala telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wala yukhalifu dhannahu. Aku menuruti prasangka hambaku terhadapku, wala yukhalifu dhannahu, dan Allah tidak menyalah prasangka hambanya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Entah kita jadi orang kaya ataupun orang miskin, entah kita itu lagi susah ataupun lagi senang, tetap Allah Ta'ala memberikan yang terbaik buat kita. Di saat Allah Ta'ala memberi ujian kepada kita, seperti kita lagi sulit ekonomi, hidup terasa susah, pada saat seperti itu jangan sampai kita punya pemikiran buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berpikir seperti ini, kayaknya Allah Ta'ala tuh enggak sayang sama saya. Buktinya perasaan dari dulu sampai sekarang hidup saya itu selalu susah. Emang Allah Ta'ala itu enggak sayang sama kita. Itu jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena khawatir memang Allah Ta'ala tidak sayang sama kita. Jadi seharusnya pada saat kita susah tetap husnudon kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan ujian ini kepada saya. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Saya yakin Allah memberikan ujian ini tujuannya supaya saya lebih dekat dengan Allah. Tanamkan sifat seperti itu, tanamkan pemikiran seperti itu. Kalau pemikiran kita sudah tertanam seperti itu, insya Allah emang betul Allah tuh sayang sama kita. Masya Allah. Wasani man satara alihi fid dunya la yafdahuhu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang Allah tutup aibnya di dalam dunia,
maka Allah Ta'ala tidak akan membuka aibnya di hari kiamat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau aib kita tidak diketahui oleh orang lain, jangan sampai kita menceritakan kepada orang lain. Karena pada hakikatnya aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Jangan sampai aib kita ceritakan kepada orang lain. Harapannya apa? Harapannya kalau aib kita di dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di hari kiamat aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu lam yulaq ala ummatika babut taubat malam yughargiru. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak menutup terhadap umatmu pintu taubat selagi dia belum tercekik-cekik. Ya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Selama ruh kita belum sampai di tenggorokan, Allah Ta'ala akan menerima tobat kita. Maka dari itu sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan. Maka dari itu, yuk kita memperbanyak istighfar. Yuk kita memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus memperbanyak istighfar? Kenapa harus memperbanyak minta ampun kepada Allah? Karena kalau ruh kita sudah sampai di tenggorokan, kita minta tobat, tobat kita tidak akan diterima. Warabi'u man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruhallahu lahu ba'da ayakul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang keempat, barang siapa yang melakukan kesalahan sepenuh bumi, maka Allah Ta'ala mengampuninya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, walaupun kesalahan kita sepenuh bumi, sangat banyak sekali, tapi setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal khamisu yarfa'ul adzaba anil amwati bidu'ail ahya. Yang kelima, Allah Ta'ala akan menghilangkan siksa orang-orang yang telah wafat bidu'ail ahya, karena ada doanya orang-orang yang hidup. Nah, sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ya, kita nggak pernah tahu orang yang sudah ada di alam kubur sana, apakah mendapatkan nikmat kubur, apakah mendapatkan siksa kubur. Tapi bila mana orang yang ada di dalam kubur tersebut mendapatkan siksa kubur, di saat kita mendoakan, insya Allah siksa kubur itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus sayang kepada orang yang telah wafat, entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita. Dengan apa? Dengan kita mendoakan.
Karena apa? Dengan kita mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut, insya Allah kalau seandainya di sana lagi disiksa, dengan adanya doa kita, Allah Ta'ala menghilangkan siksa kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kita harus bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak keuntungan yang kita dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang 5 yang kita sudah bahas, itu hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.